Iya, pagi, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat ya, puji Tuhan. Iya, Ibu Marbun, salam kudus semuanya. Ya, Ibu Lamaris dari Jambi, puji Tuhan. Ibu Patricia, Bapak Sostenes, terima kasih semuanya. Ibu Rostani, terima kasih Ibu Pardosi, Pak Pendeta Pardosi. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Oke, baik. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan sama-sama lanjutkan lagi pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kembali ya Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk menjalani segala tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang Tuhan percayakan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lanjutkan lagi segala aktivitas yang sudah kami siapkan hari ini, biarlah firman-Mu terlebih dahulu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami percaya hikmat Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku kembali lagi kita siapkan Alkitab kita, ya, firman Tuhan. Mari kita bersama-sama saudaraku kembali lagi melihat bagian yang sangat sentral atau strategis ya, dari Efesus pasal 2. Saudara-saudaraku ya, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan kita tentang program Tuhan dari Efesus pasal 2. Saya akan membaca sekali lagi. Inilah adalah bagian yang sangat penting kita pahami bersama dan lebih mendalam lagi ya Bapak Ibu Saudara. Dan sangat beruntung kalau pagi hari ini saudara-saudara bisa mendengarkan kembali bagian yang sangat penting dari Efesus pasal 2 ya ini ya. Saya akan membaca lagi dari ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Allah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ketentuan hukum Taurat, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Kristus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa ya, bagian dari ayat firman ini yang jarang sekali dibahas ya, dipelajari Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi hari ini bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara kita bisa bersama-sama mendengarkan penjelasan yang lebih baik lagi, yaitu di mana kita sudah memahami dengan baik bahwa harus dibedakan dua pelayanan Yesus Kristus yang berbeda. Yesusnya satu ya Bapak Ibu Saudara, sama.
pribadi Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tetapi pelayanannya ada yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada dua pelayanan besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, pelayanannya untuk tujuan di bumi melalui bangsa yang bersunat, orang-orang bersunat bangsa Israel. Dan yang kedua adalah pelayanannya yang ditujukan kepada sorga, yang sorgawi di atas, yaitu pelayanan kepada tubuh Kristus yang sifatnya yang sorgawi. Jadi saudara, ketika ini tidak dipahami oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yakinlah saudara, penyampaian firman yang mereka sampaikan itu, yang mereka beritakan itu tidak akan tepat sasarannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dicampur adukkan pelayanan Yesus yang di bumi dengan yang di sorga, itu tidak akan bisa masuk di dalam program Tuhan. Ya. Campur aduk antara tujuan program Allah di bumi melalui bangsa Israel dan tujuan program Allah yang sorgawi melalui berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kalau dicampur adukan tidak akan bisa mengena sasaran daripada kehendak Tuhan di zaman sekarang ini. Bisa ya dipahami Bapak Ibu ya? Jadi pelayanan Yesus Kristus ketika di bumi, Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itulah yang dikatakan Yesus Kristus kepada perempuan Kanaan, ya, yang meminta anaknya untuk disembuhkan, meminta keselamatan, meminta berkat kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-10 ya. Mari kita lihat dulu Matius pasal 10 Saudara. Bagaimana 12 murid Yesus menyadari bahwa pelayanan Yesus pada saat itu bukanlah pelayanan yang bersifat sorgawi, tapi pelayanan yang bersifat duniawi, katakan begitu, yang sifatnya menuju kepada masa depan dunia yang dijanjikan oleh Allah menjadi tempat masa depan daripada umatnya Israel yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-10. Ya, saya akan membaca di ayatnya yang kelima, Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayatnya yang kelima. Ke-12 murid itu, yaitu Petrus dan kawan-kawan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain." Jelas itu. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jelas di situ Yesus melarang murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus dan seterusnya, jangan kamu pergi ke bangsa lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat berikutnya dikatakan ayat 6, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi itulah yang disadari oleh Petrus sejak dari awal Bapak Ibu Saudara, karena memang pelayanan Yesus di bumi itu adalah untuk menggenapi nubuatan. Nanti saudara akan bisa memahami bahwa
pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada Rasul Paulus untuk tujuan membangun tubuh Kristus saat ini, ya, itu bukan didasarkan pada nubuatan-nubuatan perjanjian lama, tapi didasarkan pada, ya, pewahyuan rahasia, program Allah yang rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah dipersiapkan oleh Allah. Dan ketika bangsa Israel gagal menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dengan menyalibkannya, maka melalui kejatuhan bangsa Israel, Allah membawa program rahasia itu ke bangsa lain, bangsa yang orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita yang bukan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita lihat, ya saudara, ketika pelayanan Yesus yang di bumi, ketika Yesus ada di bumi sebagai manusia, hidup di dalam daging, firman yang menjelma menjadi daging, Yesus membawa misi pelayanan untuk bangsa Israel untuk mendirikan kerajaan sorga di bumi. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu yang diajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan tentu saja di sana tidak ada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus tidak pernah mendengar doa Bapa kami. Ya, yang mendengar itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, yang ditujukan kepada bangsa Israel untuk menyatakan pengharapan mereka untuk bumi ini, di bumi ini Bapak Ibu Saudara, di dunia. Itulah pengharapan mereka. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, kalau orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus, pengharapannya adalah di bumi ini, saudara jangan heran, ya, itu akan sangat terpengaruh dengan keinginan-keinginan duniawi. Karena apa, saudara? Karena mereka mengharapkan segala sesuatu yang tampak di bumi ini, dan mengharapkan masa depan mereka adalah apa yang terlihat di bumi ini. Sementara saat ini program Tuhan sudah berbeda. Saudara, Tuhan sekarang memberikan berkat-berkatnya kepada manusia, yaitu berkat-berkat sorgawi, supaya kamu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara-saudara. Jadi disitulah letak kekeliruan daripada banyak orang tentang kekristenan saat ini. Mereka mengejar sesuatu yang memang bukan tujuan yang Tuhan harapkan bagi kehidupan manusia saat ini, adalah karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana saat ini Yesus sedang menjalankan pelayanannya yang sorgawi, amin. Pelayanan yang rohani, bukan pelayanan yang jasmani, pelayanan yang duniawi, atau pelayanan yang sementara. Tapi Yesus sekarang menjalankan pelayanan yang sifatnya kekal, keselamatan kekal, keselamatan dari dosa, keselamatan dari hukuman kekal, keselamatan dari kuasa maut dan dari kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita lihat lagi di ayat 7, ya, Matius pasal 10 ini. Saudara, apa yang dikatakan di situ? Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu di bumi, Bapak Ibu Saudara. Sudah dekat. Kenapa dekat? Dekat pada siapa? Ya, dekat kepada bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi itulah isi berita. Pemberitaan yang disampaikan oleh 12 rasul adalah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau itu terus yang diberitakan sekarang ini, kerajaan sorga sudah dekat. Dekat di mana Bapak Ibu Saudara? Sementara
umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang menjadi tempat di mana pusat daripada kerajaan sorga itu didirikan, mereka sedang gagal, sedang jatuh. Ya, saudara, orang Israel, bangsa Israel bukanlah menjadi pusat daripada pemberitaan kebenaran saat ini, tapi tubuh Kristuslah saat ini menjadi pusat tempat pemberitaan kebenaran. Gereja tubuh Kristus, saudara-saudara. Gereja yang sifatnya pelayanannya adalah pelayanan yang sorgawi. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan mempercayakan kebenaran kepada kelompok umat orang-orang kudusnya Tuhan yang disebut sebagai tubuh Kristus, yang dipercayakan untuk menjalankan pelayanan yang sorgawi secara tepat, ya, tepat posisi dan tepat tujuan dan tepat motivasi dan tepat dengan hikmat dan menyatakan rahasia Allah yang sorgawi saat ini melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah. Yesus mati hapus segala dosa, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus oleh Roh Kudus tanpa perbedaan. Itu adalah pelayanan yang sorgawi, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang sedang Allah jalankan saat ini. Saudaraku, jadi apalagi pengkhotbah, pemberita-pemberita Injil. Ya saudara, kalau sudah salah memahami program Tuhan, maka umat yang dilayani itu tidak akan bisa bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Itu rencana manusia semua. Dan keinginan daging yang ditawarkan apabila tidak fokus kepada, tidak mengerti pada panggilan Kristus yang sorgawi. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya, kita lihat ketika Tuhan Yesus memberitakan pelayanannya di bumi, ya, pelayanan Yesus yang sifatnya menuju kepada perubahan dunia, bumi, sesuai dengan kehendaknya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya? Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah yang dipahami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus tentang pengampunan. Saudara, mengampuni orang lain barulah mendapatkan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu pasti sebuah proses yang terus-menerus diulang-ulang. Ya, tidak ada ketuntasan di situ, belum ada ketuntasan di situ, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah memang pelayanan Allah di bumi sifatnya adalah, ya, pelayanan yang berproses melalui pertobatan daripada umat Israel, ya Saudara. Dan pertobatan itu sampai hari ini masih terganjal, ya, masih tertunda. Nah, karena itulah pengampunan itu, pengampunan dosa pun masih berproses. Untuk siapa? Untuk pelayanan Yesus yang di bumi. Pelayanan Yesus melalui umat perjanjian, bangsa Israel, orang-orang yang bersunat, saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus sudah naik ke surga, dan kemudian Yesus memanggil Rasul Paulus sebagai rasul untuk kita bangsa lain, apa yang dikatakan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Pelayanan saat ini adalah pelayanan yang sorgawi, fokus kepada tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus dengan firman rahasia, pewahyuan rahasia yang belum pernah diketahui oleh anak-anak manusia, dikatakan pada masa perjanjian lama. Mari kita lihat dulu saudara di dalam Efesus pasal 3, ya, Efesus pasal 3, supaya lebih jelas lagi
kita memahami perbedaan program Tuhan, dan di mana kita di dalam rencana Allah, kita harus benar-benar menyadari dengan secara jelas dan mendalam, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita bisa mengikuti apa yang disebut dengan taat kepada Tuhan. Di Efesus pasal 3 dikatakan, saudara-saudara, ya, ini adalah bagian dari khotbah yang sudah kita dengar pada hari Minggu kemarin, namun kita akan memperjelas lagi, saudaraku, ya, di pagi hari ini, ya, bagaimana pewahyuan rahasia yang diterima oleh Rasul Paulus adalah pusat daripada pemahaman kita, ya, saat ini tentang rencana Tuhan untuk memberkati tubuh Kristus. Kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini adalah kamu bangsa lain, orang-orang yang tidak bersunat. Kita, Bapak Ibu Saudara, yang bukan Israel. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dia tidak mengatakan, Paulus tidak mengatakan yang dipercayakan kepada kami. Ya, Petrus yang mengatakan yang dipercayakan kepada kami, kepada 12 rasul untuk melayani apa yang dinubuatkan untuk membangun kehidupan kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Paulus di sini, saudaraku, mengatakan bahwa kepadaku Tuhan mempercayakan sesuatu kepadanya, ya, yaitu penyelenggaraan, ya, tugas kasih karunia Allah. Dan ayat 3 dikatakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya, ya, pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Pengertianku. Jadi ini mula-mula pengertian tentang pelayanan yang sorgawi ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama-tama itu diberikan pemahaman oleh Yesus Kristus adalah kepada Rasul Paulus, bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, dan bukan kepada Yakobus. Saudara, kita sudah membahas beberapa hari yang lalu, saudara, bahwa justru Rasul Pauluslah yang harus pergi ke Yerusalem menjelaskan kepada 12 rasul Yesus Kristus tentang pelayanan rahasia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi jelas sekali, Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Pauluslah yang mendapatkan berkat rahasia yang pertama-tama tentang pelayanan tubuh Kristus yang sorgawi ini, dan diteruskan kepada kita melalui surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Rosamon, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi Paulus katakan di situ di ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, ya, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ini bukan nabi-nabi perjanjian lama, tapi ini adalah nabi-nabi yang pada zaman Rasul Paulus yang mendengarkan penjelasan daripada Rasul Paulus ketika mereka bersidang di Yerusalem. Saudara, karena di sana berkumpul bukan hanya 12 rasul, ada juga penatua-penatua, ya, ada nabi-nabi juga di sana yang hidup pada zaman Petrus, hidup pada zaman Rasul Paulus, saudara. Tapi Rasul Pauluslah sebagai guru besarnya pada saat itu, karena pada Rasul Pauluslah Tuhan Yesus memberikan rahasia tentang pelayanan yang sorgawi ini, Bapak Ibu Saudara.
Ya, jadi mereka harus duduk mendengarkan dengan tenang dan mereka harus menyimak baik-baik ya bahwa ada sesuatu yang benar-benar baru yang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan lakukan akibat daripada penolakan bangsa Israel kepada Yesus sebagai Mesias. Maka Tuhan Allah menyatakan sebuah rahasia tentang pelayanan yang surgawi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dan pelayanan rahasia ini ditujukan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita ya sebagai berkat tersendiri yang tidak sama dengan berkat kepada bangsa Israel. Sebab berkat kepada bangsa Israel itu adalah berkat yang sifatnya duniawi. Kepada mereka dijanjikan oleh Tuhan tanah air di bumi ini. Tanah perjanjian namanya Bapak Ibu Saudara. Ya, di bumi ini melalui bangsa Israel. Sementara saat ini, saudaraku, Tuhan bukan meletakkan programnya dan kehendaknya saat ini berdasarkan perjanjian-perjanjian kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan membawa berkat surgawi kepada kita saat ini melalui rahasianya yang dinyatakan melalui Rasul Paulus dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan tadi yang pada masa angkatan-angkatan terlebih dahulu, yang dahulu ya tidak diberitahu itu kepada orang-orang nabi-nabi perjanjian lama. Tidak pernah Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, Nabi Hosea, ya, Daud, Musa, tidak pernah itu mereka tahu tentang tubuh Kristus, pelayanan Yesus yang surgawi. Yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu adalah pelayanan Yesus Kristus tentang kerajaan sorga di bumi, kerajaan Daud namanya. Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus akan memerintah di tahta Daud. Ya, di mana tahta Daud Bapak Ibu Saudaraku? Di Yerusalem. Apakah Yesus saat ini ada di Yerusalem Bapak Ibu Saudara memerintah sebagai raja? Tidak. Yesus saat ini memerintah sebagai kepala tubuh Kristus. Dan itu adalah pelayanan Yesus Kristus yang surgawi yang dipercayakan saat ini kepada kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Iya saudara, jadi kita masuk di dalam pelayanan Tuhan jangan dengan cara yang salah. Ya, orang Kristen masuk kepada pelayanan Tuhan dengan cara yang salah. Itu saudaraku akan tidak membawa dampak apa-apa ke dalam kerohanian manusia saat ini. Tapi pelayanan yang surgawi, pelayanan yang didasarkan pada rahasia Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Di dalamnya ada kuasa Allah. Itulah yang harus terus diberitakan tanpa takut dan gentar, tanpa berhenti, jangan kendor, gaspol. Saudara-saudaraku, itu yang saat ini manusia butuhkan. Bukan berita-berita tentang kerajaan. Allah saat ini tidak sedang membangun kerajaan siapapun saudara. Ya, gereja bukan kerajaan sorga saat ini, saudara-saudaraku. Gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi inilah pelayanan kita saudara. Maka kita lihat di ayatnya yang ke-7 dikatakan, saudara, ya, di ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya, karena berita Injil anugerah, bukan Injil kerajaan, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Bukan janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak mendapatkan janji Tuhan saat ini berdasarkan perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sudah dijelaskan di ayatnya yang ke-11, pasal 2 ayat 11 dan 12. Kamu dahulu bukan siapa-siapa, kamu bukan termasuk kewargaan Israel, kamu tanpa Kristus, kamu tidak mendapat perjanjian-perjanjian
Allah kepada umat Israel, dan kamu adalah orang yang tidak bersunat, kamu tidak mempunyai pengharapan dan tidak mempunyai Allah di dalam dunia ini dahulu, tapi sekarang oleh penumpahan darah Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kamu bangsa-bangsa lain yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yang bukan siapa-siapa, tapi saat ini menerima berkat daripada Tuhan Yesus secara langsung kepada kita. Oleh darahnya segala dosa kita disucikan, segala kesalahan masa lalu kita dihapuskan, dan sekarang kita hidup di dalam ciptaan yang baru yang dipenuhi dengan segala berkat surgawi. Itulah kekayaan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang kekal, yang tidak akan bisa dihapuskan, ditiadakan, dihilangkan oleh kuasa apapun dari dalam diri saudara dan saya. Sebab berkat itu ada di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita nikmati Bapak Ibu Saudaraku berkat yang luar biasa itu. Ya, mari kita sama-sama saudaraku saling membantu, saling menolong, saling menasehati, saling mendorong sesama saudara seiman untuk bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia ini. Amin. Karena hanya mereka yang bertumbuh yang bisa melihat terang Kristus di dalam tubuhnya. Orang-orang percaya yang masih sifatnya duniawi tidak akan bisa melihat itu. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi, akal pikiranmu. Karena hanya dengan perubahan itu, perubahan akal budi, akal pikiran kita, kita bisa melihat pelayanan Yesus yang surgawi. Amin. Dunia sedang dibutakan Bapak Ibu Saudara dengan segala keinginan mereka ingin membangun kerajaan di dunia ini. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, semua bangsa, semua negara, semua pemerintahan di dunia saat ini adalah ingin membangun kerajaan di dunia ini, kerajaan mereka, saudaraku, yang pada dasarnya sebenarnya itu adalah kerajaan iblis, kerajaan penguasa di udara, kerajaan orang-orang yang tidak percaya kepada salib Kristuslah yang sedang dibangun saat ini oleh semua manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sementara hal itu terjadi, saudara dan saya membangun pelayanan tubuh Kristus yang surgawi untuk menyenangkan hati Tuhan kita yang telah mati berkorban, mengampuni segala dosa kita dan menghapuskan segala kesalahan kita dan menerima kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sangat diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Amin. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, semangat Bapak Ibu Saudara kendor, jangan pernah mundur, dan jangan pernah saudaraku kita merasa kecut atau merasa kita saudaraku lemah karena kita mempunyai kekuatan di dalam kebenaran yang surgawi ini. Amin. Manusia batiniah kita, manusia batin kita, manusia baru kita harus terus dikuatkan. Amin. Saudaraku, harus terus diberi nutrisi. Ya begitu ya Pak Yohanes ya. Nutrisi Bapak Ibu Saudaraku. Ya makanan rohani yang sehat melalui pengajaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dari firman rahasia yang dibagi dengan tepat. Saudara-saudaraku, kita harus terus bertumbuh di dalamnya. Kita ajak semua saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun saudara, kita ajak mereka semua untuk melihat, yang mengenal pelayanan Yesus yang surgawi, tempat pengharapan yang paling tinggi, tempat pengharapan yang paling nyata tentang masa depan kehidupan yang disediakan oleh Allah. Saudara, amin. Itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara, di ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu saja bukan lagi Rasul Paulus yang
melakukan itu saat ini, sebab dia sudah kembali kepada Bapa di sorga. Ya, pelayanan rahasia ini sekarang menjadi tugas kita bersama. Amin. Tuhan percayakan kepada kita. Luar biasa Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya pekerjaan Tuhan, pelayanan yang sorgawi ini, Bapak Ibu Saudara. Siapakah kita, saudaraku? Ya, siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga Allah begitu mempercayai kita ini sebagai pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan yang melayani pemberitaan Injil kasih karunia Allah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus Tuhan kita sebagai persembahan yang paling mulia dan paling berharga dan yang kudus di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya, pemikiran-pemikiran kita, hati kita ditanamkan terus kepada kita semangat yang baru setiap hari, saudara-saudara. Jangan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh penumpahan darah Yesus Kristus, perubahan yang sangat mendasar, perubahan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, sangat dahsyat telah terjadi di dalam kehidupan kami, bukan karena kami melihat dengan mata jasmani, tetapi karena kami percaya dengan iman kami. Kami melihat itu di dalam firman-Mu, firman rahasia yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan, tapi rahasia itu sekarang Tuhan bukakan bagi kami semua tentang pelayanan Yesus yang sorgawi. Disitulah rumah kami bersama-sama, sebuah rumah yang tanpa tembok pemisah, tetapi di dalam Yesus Kristus, Yesus Tuhan kami semua mendapatkan keleluasaan untuk tinggal tetap di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Kami tinggal tetap dan berada di dalam Tuhan Yesus, dan tidak akan pernah dihapuskan. Cerita hidup kami akan terus dibangun. Cerita perjalanan kehidupan kami, peta perjalanan kehidupan kami tidak akan bisa lagi disia-siakan dan tidak akan hilang begitu saja, tetapi semuanya tercatat di dalam buku kehidupan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sejarah kehidupan kami yang baru dicatat dan diukir sedemikian rupa oleh karena firman kasih karunia Tuhan menjamin segala sesuatu yang kami perbuat seperti untuk Tuhan sungguh-sungguh, sebab kami dijanjikan oleh Tuhan, kami bukan hanya menerima hidup yang kekal di sorga, tetapi kami juga akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Terima kasih Bapa dalam surga. Sumber sukacita ini akan kami beritakan terus kepada semua orang, dan biarlah semakin bertambah-tambah jiwa, bukan hanya diselamatkan, tetapi mereka yang layak dipercaya menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita saudaraku dimanapun saudara-saudara berada. Baik yang mengikuti live streaming dari Facebook dan juga semua yang berada di ruangan Zoom meeting kita, maupun yang mengikuti dari YouTube kita. Semuanya saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Salam semua. Kita jumpa besok pagi lagi saudaraku. Mari saudara, kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Silakan Bapak Ibu. Amin.